Kembali lagi di Automotive Outlook 2023 masih bersama saya Syafina Nasyar dan di samping saya masih ada Pak Kukuh Kumara. Pak Kukuh, kita lanjutkan kembali diskusi kita, Pak. Tadi Boleh. kami juga baru menginformasikan kepada pemirsa bahwa harga mobil LCGC ini akan naik kurang lebih 5% di bulan Maret. Nah, apakah kenaikan mobil LCGC ini akan mempengaruhi pembelian? Bagaimana Anda melihatnya, Pak? Gini, kurang lebih 80% pembelian mobil di Indonesia ini menggunakan skema kredit. Mereka mengkredit apakah itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan sebagainya. Sehingga penyesuaian harga ini sebetulnya tidak 5%. Mudah-mudahan ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap konsumen. Sementara bagi produsen, ini tentunya merupakan sebuah adjustment ya. Karena setelah pandemi, kenaikan harga energi, kemudian kemarin ada kelangkaan chips yang juga berdampak kepada biaya-biaya operasional, tentunya perlu ada penyesuaian. Jadi itulah yang dilakukan dan memang ada ketentuannya, diperbolehkan melakukan adjustment berdasarkan perhitungan-perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Ya, jadi itu sesuai. Jika kemarin harga biaya produksi ataupun mungkin kenaikan material dan sebagainya Betul. macam itu tidak menyulutkan minat pembeli gitu ya, dan sekarang dinaikkan 5%. Sebenarnya 5% ini apakah bisa meng-cover seluruh kebutuhan ataupun seluruh pengeluaran dari produsen atau sebenarnya perlu lebih besar kenaikannya, Pak, kalau Bapak lihat? Secara umum ya, itu masing-masing perusahaan punya data tersendiri maupun alasan tersendiri yang sebetulnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Saya nggak tahu. Tapi biasanya itu juga masih lebih tinggi karena kalau dilihat misalnya kenaikan logistik kemarin ada kelangkaan kontainer itu naiknya juga berlipat-lipat. Jadi lebih dari 5% lah gitu kan. Berarti seharusnya naiknya lebih dari 5%, Pak? Saya tidak bisa mengatakan secara pasti seperti itu karena pasti ada hitung-hitungannya sendiri. Nah, berapa pastinya dan berapa yang kemudian diizinkan oleh pemerintah, ini tentunya sudah wilayah yang berbeda Ya, dan lagi. yang diizinkan oleh pemerintah ini adalah 5% itu Iya, sudah tok akan berlaku di itu bulan yang Maret. ditetapkan. Dan saya juga ingin tahu apakah insentif PPNBM DTP ini masih diperlukan, Pak, tahun ini? Seberapa besar sih insentif PPNBM DTP itu mempengaruhi penjualan otomotif, Pak? Ya, kalau kita belajar dari kemarin pada waktu pandemi ya, di mana kita terdampak cukup signifikan. Nah, kemudian dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah dengan PPNBM DTP dan itu mampu mendongkrak secara bertahap sehingga kemudian mencapai kondisi normal. Dan perlu dicatat lagi bahwa PPNBM DTP itu secara bertahap telah dihapus oleh pemerintah dari tahun lalu. Jadi akhirnya di September sudah nggak ada lagi PPNBM DTP. Dan ternyata datanya tadi yang disampaikan oleh CNBC kan mengatakan bahwa ini ada kenaikan yang luar biasa. Baik di dalam negeri maupun ekspornya. Walaupun mungkin ekspor tidak terkait dengan PPNBM DTP ya. Tapi intinya bahwa industri itu sendiri telah mampu. Ya kita senang aja ada insentif. Tapi mungkin dari kacamata pemerintah punya prioritas mana lagi yang perlu mendapatkan. Diberikan insentif. Betul. Berarti bisa dilihat tanpa insentif pun industri ini tetap jalan, Pak? Tetap jalan, ya. Bisa tetap jalan. Kalau dibandingkan, Pak, dengan insentif dan tanpa insentif, pertumbuhan penjualannya lebih bergerak mana nih, Pak? Saya tidak punya data mana yang lebih cepat bergerak dan sebagainya. Tergantung pada situasi dan kondisinya. Kalau kemudian terlalu lama diberikan insentif itu kan juga tidak baik juga. Bayi aja udah ada saatnya harus disapih Iya, kan, gitu. betul. Oke. Supaya sehat gitu kan. Iya, dan jika kita berbicara terkait insentif, insentif yang terbaru diberikan adalah untuk kendaraan listrik. Oke. Ini kendaraan listrik diberikan insentif, bukan Rencana. insentif, ya masih rencana ya. Masih Saya rencana. ngomongin yang pajak dulu sebelum insentif. Pajak kendaraan listrik itu dari 11% menjadi 1% nih, bagaimana Anda melihatnya, Pak? Kita dalam proses sebuah produk yang baru. Nah, keinginannya adalah pemerintah ini juga bisa diadopsi oleh masyarakat lebih luas. Salah satu cara yang dilakukan di dunia adalah dengan memberikan insentif. Kita belajar dari negara-negara lain. Contohnya saja misalnya China ya. China itu mampu memproduksi dan menjual electric vehicle sebanyak 1 juta bahkan 1 juta lebih setahunnya. Namun jangan lupa bahwa dia produksi total kendaraannya itu sudah 27-28 juta setahun. Jadi itu relatif kecil. Dan itu pun diberikan insentif yang cukup besar. Di Cina demikian, di Korea juga kurang lebih sama,
sekitar 15.000 US dollar kalau nggak salah per unit. Nah, itu cukup mahal. Namun itu juga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap industri itu sendiri. Perlu dicatat infrastruktur di China juga sudah cukup luar biasa tersedia. Di jalan tolnya ada setiap 50 km atau berapa ada charging station dan sebagainya. Nah ini sebuah industri atau sebuah produk dibilang baru enggak, tapi ini memberikan dampak terhadap masyarakat. Kalau saya pakai ini bisa dipakai sejauh berapa, kemudian yang kita udah tahu misalnya charging time-nya juga lama, orang isi bensin 5 menit, 10 menit aja udah ngomel kan, apalagi ini kemudian sampai jam-jaman. Nah ini isu tersendiri. Belum lagi isu terkait dengan resale value, dan banyak lagi yang harus diselesaikan. Ya, dan insentif kendaraan listrik yang masih menjadi rencana bagaimana Anda melihatnya ini Pak? Apakah akan menarik minat? Kalau menarik minat mungkin bakalan menarik minat, tapi yang tadi itu dia tadi ya Pak, pertimbangan orang memiliki kendaraan listrik itu sangat beragam. Bagaimana Bapak melihatnya? Kita lihat ya, misalnya kan kemarin di tahun 2021 itu total penjualan electric vehicle sekitar 800 unit, relatif kecil. Kemudian di tahun 2022 naik luar biasa, 10.000 lebih. Nah, kebanyakan masyarakat kita beli kendaraan-kendaraan yang harganya di bawah 300 juta. Iya. Ya kan? Nah, kemarin ada ditawarkan kendaraan yang harganya di range itu, di bawah 300 juta. Masyarakat membeli. Namun juga perlu dicatat yang beli ini rata-rata bukan first time buyer. Mereka punya mobil yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini sustain? Apakah bisa dipertahankan seperti itu? Apakah akan ada trennya tetap meningkat? Kita ingin lihat ke depannya dulu seperti apa. Karena isu-isu yang tadi letaknya ada di konsumen. Di sisi lain juga terkait juga kembali lagi yang saya katakan. Terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi kita. Iya, kalau misalkan pemerintah saja sudah memikirkan tentang insentif ke kendaraan listrik, bagaimana Anda melihat tentang infrastrukturnya Pak? Kita nih udah siap belum Pak infrastruktur untuk menyambut ataupun untuk menyambut banyaknya masyarakat yang akan menggunakan kendaraan listrik ini? Jadi infrastruktur ini memang harus sejalan. Jangankan yang listrik yang kita harus masang dan sebagainya. Kita contohnya saja kalau kami terus terang aja belajar yang banyak karena mirip ya, bisa dianalogikan. Pada waktu kita mengimplementasikan standar emisi gas buang Euro 4, itu bahan bakarnya memerlukan bahan bakar yang spesifik untuk itu. Kemarin kita juga mulai 2022, setelah 2017 itu Euro 4 untuk gasoline, 2022 April kita harus menerapkan Euro 4 untuk diesel. Nah ini kita selalu mewanti-wanti bahwa bahan bakarnya juga harus tersedia secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Karena mobilnya akan bisa terganggu, bisa rusak dan sebagainya kalau bahan bakarnya tidak sesuai. Kendaraan listrik kurang lebih sama. Kalau charging station yang nggak ada, orang juga mikir kan. Nggak mungkin kita pergi misalnya dari Jakarta ke Bandung, begitu sampai di Bandung nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Gitu. Iya. Itu isu-isu tersendiri yang harus secara menyeluruh dipelajari seberapa besar rate adoption-nya dan sebagainya. Kalau untuk standarisasi baterai sendiri, Bapak melihatnya seperti apa Pak? Standarisasi baterai tentunya bagus ya. Kalau kita punya standar dan kemudian bisa dipakai interchangeable, itu juga akan menarik. Akan kemudian bisa diproduksi secara massal. Interchangeable kalau misalkan untuk motor akan kecil Pak, kalau untuk mobil? Maksudnya? Kalau ukuran baterai ini Pak, maksudnya kalau untuk motor kan akan gampang untuk kita tukar gitu kan, atau ada satu tempat kita bisa nggak usah charging tapi kita bisa ngambil baterai Swap, aja. Tapi swap. Tapi kalau mobil cukup berat karena sulit. mobil ini satu mobil yang ukuran sedan yang kecil saja berat baterainya bisa sampai 450 kilo, artinya itu setengah ton sendiri. Nah itu kan tidak mudah untuk dipertukarkan. Namun teknologi sedang bergerak juga. Apakah bisa kemudian saling ditukar, selnya yang lemah diganti. Tapi tentunya ini juga sedang dalam uji coba, apakah itu layak untuk diperkenalkan ke masyarakat. Itulah yang saya katakan bahwa prosesnya itu sedang berjalan, teknologinya sedang berjalan. Ya, bahkan sekarang kita juga melihat adanya perkembangan mobil ataupun ataupun motor listrik dari yang bertenaga BBM, kini mesinnya aja bisa ditukar hingga akhirnya dia jadi motor listrik ataupun dikonversikan menjadi motor listrik ataupun kendaraan listrik. Bagaimana Anda melihat hal itu, Pak?
Konversi bisa dilakukan sebagai hobi ya. Tapi kalau konversi dilakukan secara massal, apakah itu juga visible? Secara finansial ya. Harganya berapa? Kemudian di sisi lain, produk itu sendiri punya brand. Pada waktu Iya. dijual itu dia mereknya A. Dengan kemampuan Dengan ini. kemampuan ini jenis engine-nya berapa kan, bahkan nomor mesinnya pun dicantumkan kan. Nah ini juga bisa menjadi isu tersendiri. Iya. Walaupun memang diizinkan kalau untuk hobi ya, tapi kalau untuk massal perlu pemikiran lebih jauh. Dan untuk safety-nya juga harus dipikirkan lebih jauh lagi, Pak. Itu yang jauh lebih penting lagi karena electric vehicle ini baterainya sendiri merupakan apa ya, energi yang dimanfaatkan. Nah itu harus ada ketentuan-ketentuan yang dipatuhi kalau terjadi short circuit seperti apa. Jangan sampai ini bisa apa ya, istilahnya nyetrum ke penumpangnya dan sebagainya. Kemudian kalau ada terjadi tabrakan, apakah itu cukup aman? Walaupun itu juga langkah-langkah itu dilakukan. Dan jangan sampai kemudian liquidnya itu juga menimbulkan kebakaran yang kadang-kadang susah dikendalikan. Dikendalikan, betul. Satu pertanyaan penutup, Pak. Bagaimana Anda melihat insentif ini juga bisa memberikan pengaruh terhadap investasi dari kendaraan listrik di dalam negeri? Investasi otomotif di Indonesia itu lebih makro sifatnya. Oke. Jadi potensi Indonesia sebagai pasar kendaraan bermotor di ASEAN, kita itu 34% pasar mobil di ASEAN adanya di Indonesia. Nah, masalah electric vehicle-nya itu kan hanya bagian dari mobilnya sendiri. Mobil bisa menggunakan internal combustion engine, apakah itu gasoline, apakah itu kemudian diesel, atau kemudian pakai electric vehicle. Electric vehicle bisa dibagi lagi, mau pakai hybrid, mau plug-in hybrid, mau fuel cell, hidrogen, macam-macam. Nah, ini mana yang paling visible untuk Indonesia? Itu yang saya menyampaikannya perlu kajian yang menyeluruh, komprehensif. Bukan hanya sekedar, oh ini ada mobil listrik. Secara ekonomi bagaimana? Masyarakatnya menerima apa tidak? Artinya itu kalau kemudian terlalu canggih juga susah untuk diterima. Kemudian banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan. Tidak sesederhana dikatakan, ya kita bisa bikin gitu. Tapi bisa bikin yang dijual, itu isu yang berbeda lagi. Kemudian dijual dan berkelanjutan, isu berbeda lagi. Iya, dan itu harus memiliki pendalaman yang tidak sebentar pastinya ya Pak ya. Tidak bisa dikejar-kejar waktu. Jangan hanya kita dijadiin pasar, tapi mampukah kita tuh mengadopsi, mengambil alih teknologinya dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Iya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Kukuh Kumara, selaku Sekretaris Umum Gaikindo. Luar biasa sekali berdiskusi dengan Pak Kukuh. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Kukuh. Terima kasih sudah hadir.